telah berhasil mengungkap jaringan TPPO sebanyak 397 kasus dengan tersangka sebanyak 482 orang dan berhasil menyelamatkan korban TPPO sebanyak 904 orang. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kita pahami bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya dimanapun juga warga negara Indonesia, bangsa Indonesia harus mendapatkan perlindungan. Dan salah satunya perlindungan dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang sendiri sudah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tapi beberapa negara dan sudah menjadi perhatian dunia internasional. Karena ini merupakan transnational crime dan biasanya juga merupakan kejahatan yang terorganisir dengan melakukan eksploitasi pada mereka-mereka yang tanda kutip melakukan eksploitasi ekonomi. Namun dalam seiring dengan perkembangan teknologi tentu berbagai modus dan juga cara-cara untuk memasukkan orang ke negara lain itu juga makin berkembang. Pemerintah telah memberikan perhatian yang serius terhadap bagaimana kita mampu memberikan perlindungan kepada warga negara kita, khususnya rekan-rekan kita yang menjadi pekerja di migran di luar negeri. Oleh karena itu, penindakan, penanganan, termasuk juga pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini telah menjadi salah satu prioritas, sehingga kita akan mampu untuk melindungi segenap warga negara kita. Karena TPPO ini juga tidak hanya bertentangan dengan pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia, namun juga terkait dengan rentan terjadinya eksploitasi, khususnya tanda kutip salah satunya adalah eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Pemerintah sendiri tentu memberikan perhatiannya serius melalui program prioritas dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI, yang telah mengarahkan kita semua untuk memaksimalkan penangkapan para pelaku TPPO, serta upaya untuk menyelamatkan para saksi dan korban. Jadi kita yang penting bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum, tetapi bagaimana kita bisa menyelamatkan para korban ini dan para potensi korban ini untuk bisa kita selamatkan. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Kapolri telah memerintahkan kepada saya langsung untuk melakukan penindakan penegakan hukum yang diawali pada bulan Oktober lalu. Sebelum tahun 2023, kegiatan penindakan terhadap TPPO ini juga sudah cukup berhasil dan beliau juga meminta supaya jangan kendor. Terus intensifkan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Karena kalau korbannya sudah ada di luar, kita sulit untuk bisa memberikan perlindungan. Sulit untuk kita tracing kalau keluar negerinya melalui jalur-jalur yang ilegal, melalui mekanisme yang tidak semestinya. Oleh karena itu, Baris Krim Polri beserta seluruh jajaran sepanjang periode 22 Oktober sampai dengan 22 November 2024, 1 bulan ini, telah berhasil mengungkap jaringan TPPO sebanyak 397 kasus dengan tersangka sebanyak 482 orang dan berhasil menyelamatkan korban TPPO sebanyak 904 orang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini diantaranya adalah mengirimkan para pekerja migran Indonesia secara ilegal, khususnya cacat administrasi, antara lain dengan menggunakan visa PMI yang tidak sesuai, di mana visa yang digunakan adalah visa kunjungan atau visa ziarah atau wisata, tapi kemudian setelah sampai di sana digunakan untuk bekerja sehingga menyalahi aturan. Yang kedua, para PMI berangkat tanpa pelatihan kerja dan medical check up dari perusahaan resmi yang telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Yang ketiga, perusahaan yang mengirimkan PMI tidak terdaftar. Jadi mereka dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Kemenaker. Kemudian keempat, negara tujuan PMI tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Mau dikirim ke negara A, dikirimnya ke tempat lain. Yaitu tadi menggunakan visa-visa yang tidak sesuai. Kemudian jalur pemberangkatan PMI dilakukan dengan tidak melalui jalur yang resmi atau mengulahi jalur-jalur tikus yang sering terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Kemudian mereka juga melakukan modusnya menawarkan pekerjaan, tetapi setelah sampai di negara lain tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial. Namun di dalamnya mereka dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian jaminan utang. Seolah-olah mereka punya utang yang harus dibayarkan apabila dan mereka dipaksa untuk bekerja karena mereka harus membayar perjanjian utang tadi. Ini adalah modus untuk mengikat mereka supaya mereka tetap mau bekerja. Dan kedua, setelah sampai di luar, paspornya diambil dan berkas administrasi lainnya juga diambil, sehingga mereka tidak pegang apa-apa. Jika kalau mereka melarikan diri, ya akan terkena, tidak mungkin kembali juga karena tidak punya paspor. Yang ketiga adalah modus melakukan eksploitasi anak. Contohnya, memperdagangkan anak melalui aplikasi online untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kemudian juga dipekerjakan sebagai LC kalau di negara kita di dalam negeri, kemudian juga sebagai PSK dan disalurkan ke beberapa negara lain di luar Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengiming-imingi anak-anak itu bekerja dengan gaji yang besar pada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik atau perkebunan-perkebunan secara ilegal di negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang keempat adalah modus yang dipekerjakan, mereka bekerjakan sebagai anak buah kapal, namun dalam perlakuannya mereka antara tujuan tadi dipekerjakan di sebuah kapal, tetapi kapalnya kemudian bisa dipindah-pindah. Tanpa persetujuan korban, mereka dipindahkan ke kapal yang lain. Sehingga sulit bagi kita untuk mendeteksi apabila hal ini terjadi. Kemudian yang kedua, diberangkatkan menjadi ABK, tetapi diberangkatkan tidak dengan dibekali kemampuan maupun basic safety training dan administrasi yang sebenarnya. Yang ketiga, tentu kalau korban ini juga dipaksa untuk memenuhi target-target pekerjaan, dan kalau tidak memenuhi target pekerjaan, maka mereka juga akan menerima konsekuensi, yaitu tindakan kekerasan dari para pelaku. Terkait dengan apa yang sudah terjadi ini, dari sekian banyak pengungkapan yang telah kita lakukan tadi, para pelaku tersangka ini diduga akan kita jerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Dan juga bisa dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Sepanjang 1 bulan terakhir ini, ada 3 Polda yang jumlah pengungkapannya cukup besar. Yang terbesar adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan juga kolaborasi dengan rekan-rekan samping, dengan kementerian, lembaga samping. Kami tidak bisa bekerja sendirian, karena dalam melakukan kegiatan pengungkapan ini tentu kita selalu bekerja sama dengan Kementerian P2MI, dengan teman-teman dari